Mari bersama kita bersatu dalam doa sebelum kita dengarkan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan seluruh hati kami, dan bahkan menyerahkan waktu-waktu ini untuk Engkau berbicara bagi kami semua, sehingga hidup kami ada tuntunan yang jelas untuk kami masuk ke dalam rencana Tuhan, dan seluruh agenda dan rencana Tuhan itu digenapi atas setiap kami. Kau berbicara bagi kami hari ini, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu seri yang kelima, terobosan iman dalam masalah. Sekali lagi, seri yang kelima, terobosan iman di dalam masalah. Ayat yang akan menjadi acuan pembelajaran kita di hari ini terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan akan memberitakan kemasyuranku. Jadi hari ini dalam tema khotbah yang kelima ini, atau seri yang kelima dalam terobosan iman dalam masalah, kita akan melihat bersama-sama tentang keadaan yang terjadi di zaman Yesaya menjadi nabi bagi bangsa Israel. Bagaimana keadaan yang terjadi atas mereka, perubahan demi perubahan yang terjadi, dimulai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ketika mereka masuk sampai ke tanah Kanaan, dan mereka mengalami pembuangan ke Babel, dan terjadi berbagai perubahan-perubahan. Jadi menyamakan dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, kita dibuat mulai terbiasa dengan perubahan yang terjadi. Memang ada berbagai macam perubahan yang terjadi bagi manusia. Yang pertama adalah perubahan yang memang kita inginkan terjadi atas hidup kita. Dan perubahan ini pasti adalah perubahan yang karena kita merencanakan sendiri, kita akan nyaman menjalaninya. Misalkan kita yang sudah hampir habis kuliah, kita akan cepat-cepat untuk bisa bekerja. Inilah perubahan yang memang kita inginkan.
Dan demikian perubahan, misalkan kalau engkau atau ada seorang yang jomblo kepingin untuk punya pacar dan bisa menikah. Ini perubahan-perubahan yang kita inginkan, dan ini pasti menyenangkan dan bahkan membuat kita nyaman. Tetapi ada perubahan yang terjadi oleh karena kita dipaksa oleh keadaan, dipaksa baik oleh lingkungan, keadaan, ataupun dipaksa oleh orang lain di sekitar kita. Ini adalah suatu perubahan yang pastilah tidak nyaman, ataupun ini perubahan yang bagi beberapa orang ini membuat stres. Dengan berbagai atau dengan dua macam perubahan ini, kita akan melihat bersama-sama perubahan yang sedang terjadi di masa-masa sekarang ini dalam hidup kita. Ya, mungkin saudara ada mengalami perubahan oleh karena keadaan yang terjadi atau masalah yang terjadi dalam pribadimu. Apakah mungkin itu masalah sakit penyakit, ataupun masalah keluarga, masalah pekerjaan, teristimewa berkaitan dengan keadaan pandemi hari-hari ini. Banyak orang yang mengalami kehilangan dalam kehidupan mereka, dan bahkan banyak orang akhirnya dipaksa untuk mengalami perubahan dalam gaya hidup, misalkan mengalami perubahan di dalam cara kita bersosialisasi, demikian mengalami perubahan dalam cara kita beribadah. Perubahan-perubahan yang terjadi, ada banyak orang yang siap dengan keadaan perubahan ini, tetapi ada banyak orang yang mengalami ketakutan, tekanan luar biasa dalam keadaan-keadaan perubahan ini. Sehingga hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sebagai orang yang percaya menyikapi atau meresponi perubahan-perubahan yang terjadi hari-hari ini, khususnya di sekitar kita. Kalau engkau dan bahkan keluargamu mengalami masa di pandemi ini, saudara pasti mengalami perubahan yang besar ataupun perubahan yang kecil dalam kehidupan saudara. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita berespon dengan benar, Tuhan mau kita berespon dengan iman. Keadaan perubahan yang sepertinya dipaksa untuk kita mengalami ini. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan punya rencana atas semuanya, dan bahkan Tuhan tidak pernah tinggal diam, sehingga Dia mau kita harus mengalami terobosan dalam iman kita, sehingga hidup kita akan bisa memuliakan Dia, hidup kita, dan bahkan hidup kita ini bisa menjadi berkat maupun kesaksian buat orang lain. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari ayat yang kita sudah baca tadi, belajar dari firman yang disampaikan Yesaya, atau firman yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya untuk disampaikan kembali kepada bangsa Israel yang mengharapkan terobosan iman itu terjadi dalam masalah yang sudah membuat perubahan dalam hidup atau dalam kebiasaan daripada bangsa Israel. Karena mereka dikatakan bahwa mereka melihat Tuhan yang membuat sesuatu yang besar, tetapi juga mereka melihat Tuhan yang membuat sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Jadi hari ini saya percaya bahwa kita akan mengalami terobosan iman saat kita melihat, tidak baik dalam masalah-masalah yang kita alami, perubahan-perubahan yang kita alami, ada Tuhan yang membuat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, bahkan yang baru bagi kita. Dari ayat-ayat yang kita baca, paling tidak kita akan mengetahui hari ini bahwa bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang akan membuat sesuatu yang baru dalam masalah perubahan-perubahan yang kita alami, dan akhirnya terjadi terobosan iman itu. Di sini dikatakan yang pertama adalah di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18 berkata begini, saudara. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah
mereka terbaring, tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi yang pertama untuk kita bisa mengalami Tuhan yang akan membuat sesuatu yang baru ini, sesuatu yang dahsyat di dalam masalah-masalah yang kita alami, sehingga terjadi namanya terobosan iman ini. Jangan hanya berfokus kepada perbuatan besar Allah yang lampau, saudara. Kita memang harus percaya bahwa ada banyak berkat Allah, ada banyak mujizat Allah yang kita alami di masa-masa yang lampau, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel waktu dikatakan bahwa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka mengalami di mana Tuhan membuat jalan di laut atau di air, saudara, membuat jalan yang lebar, membuat jalan untuk mereka bisa melewatinya. Dan bahkan dalam perjalanan mereka di sini dikatakan bahwa musuh-musuh mereka, ataupun dikatakan di sini lebih jelasnya adalah tentara Mesir yang mengejar mereka, mati dan terkubur di air situ. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ini memang adalah pengalaman bangsa Israel yang memang tidak akan pernah mungkin terlupakan bagi mereka. Dan memang ini yang dipegang terus dalam kehidupan mereka. Dalam setiap peristiwa apapun, biasanya firman Tuhan juga berbicara tentang hal ini. Bagaimana Tuhan sudah bukan hanya mencipta mereka, tapi menebus mereka dengan cara mereka dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dan ini adalah perkara yang hebat, perkara yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, jangan ingat, lupakan ini. Kenapa kita harus jangan ingat? Kenapa kita harus lupakan? Karena kita akan lebih terpusat kepada perbuatan Allah ini, dan akhirnya kita menutup kemungkinan kepada berkat Allah yang lebih besar untuk hari-hari ini maupun ke depan. Tuhan bisa membuat sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang terjadi di masa lampau, karena kita punya Tuhan yang hidup. Seperti masa-masa yang kita alami hari ini, kita bisa berkaca kepada hal yang lama, bahkan kita perlu syukuri tentang perbuatan Tuhan yang lampau dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus percaya bahwa masa-masa ini Tuhan akan bekerja dengan cara yang bisa lebih ajaib, bisa lebih dahsyat daripada masa-masa kemarin. Jadi benar Alkitab berkata bahwa untuk kita bisa mengalami Tuhan yang akan melakukan perkara yang dahsyat, bahkan lebih dahsyat dan yang baru, kita jangan hanya terpusat pada perbuatan Allah di masa lampau. Jadi yang pertama ini adalah jangan hanya percaya kepada perbuatan Allah yang besar di masa lampau. Jangan hanya terpusat kepada perbuatan Allah yang luar biasa bagi kita di masa yang sudah lewat. Dan yang kedua, saudara, bahwa kita juga harus percaya Tuhan yang akan membuat hal yang besar dan baru sekarang ini, di masa-masa ini, bahkan di masa-masa yang tersulit yang kau alami hari ini. Saya berkata masa-masa ini masa-masa yang sulit, karena kita tidak pernah memprediksi keadaan yang terjadi atau pandemi hari-hari ini. Dan bahkan mungkin masalah-masalah yang kau alami hari ini tidak engkau pernah bayangkan sebelumnya, saudara. Dan memang ini yang dialami oleh banyak orang, bahkan dialami oleh bangsa-bangsa, bukan hanya saudara. Dan mungkin saudara mengalami hal yang lain, ada masalah penyakit yang lain yang saudara tidak pernah duga sebelumnya. Masalah keluarga, masalah pekerjaan yang tidak saudara duga sebelumnya. Tetapi ingatlah dan percayalah Tuhan yang akan melakukan sesuatu yang baru dan bahkan lebih besar, lebih indah, lebih mulia, dan bahkan lebih dahsyat daripada apa yang engkau fantasikan, apa yang engkau pernah bayangkan dalam hidup kamu.
kita sering mengkotakkan Tuhan itu dengan pertolongan-pertolongan yang bahkan mujizat-mujizat yang orang lain alami. Tapi dengar baik bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara begitu. Tetapi kalau engkau percaya bahwa Yesusmu adalah Yesus yang hidup, kau jangan mengkotakkan, jangan mengurung dia dengan pengalaman-pengalaman mujizat yang orang alami, bahkan engkau alami di masa-masa yang lalu. Tapi hari ini fokuskan kepada pandanganmu kepada Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara yang baru, yang sanggup untuk melakukan perkara yang lebih ajaib, yang bisa terjadi bagi kamu hari ini, dan bahkan bisa terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu di hari-hari yang akan datang. Jadi iman kita jangan hanya kaku dengan keadaan-keadaan yang kita rancang sendiri. Oh, Tuhan harus tolong kita dengan cara begini. Oh, kita harus kembali kepada kenyamanan yang dulu. Tidak, saudara. Hari-hari ini kalau engkau berkata engkau beriman kepada Tuhan, percayalah bahwa ada berkat yang baru, ada anugerah yang baru. Ketika saya mempelajari tentang kitab Yesaya, ternyata Tuhan lewat Yesaya banyak berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang baru. Saya membaca ketika Yesaya juga pernah berbicara bahwa aku akan membuat satu perjanjian yang baru dalam hidupmu. Perjanjian yang akan disempurnakan di dalam Yesus Kristus tentunya. Tetapi paling tidak perjanjian baru ini disampaikan kepada bangsa Israel dalam keadaan-keadaan mereka yang berbeda sama sekali, karena keadaan yang mereka alami di waktu Yesaya berbicara ini adalah keadaan di mana mereka mengalami pembuangan di Babel. Dan di sini di ayat yang ke-19 sampai 20 tepatnya kita akan lihat begini, ayat Alkitab berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Ayat yang ke-20, "Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuang air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku." Tuhan membandingkan tentang perkara yang baru yang dia buat bagi bangsa Israel. Kalau dulu dikatakan bahwa air dikeringkan untuk mereka bisa lewat, bisa berjalan di sana. Tetapi sekarang Tuhan berkata bahwa padang gurun menjadi satu jalan yang lurus bagi mereka, jalan raya bagi mereka. Dan kalau dulu dikatakan bahwa mereka itu bisa melewati sungai dalam pertolongan Tuhan, sekarang dikatakan bahwa mereka ini bisa Tuhan sediakan air di padang gurun gitu. Dan selanjutnya dikatakan kalau dulu mereka bisa berperang dan menang atas tentara Firaun, tetapi sekarang mereka dikatakan mereka dilindungi dan aman dari binatang-binatang buas. Lihat saudara, pertolongan-pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh baru. Sehingga Tuhan berkata bahwa hari ini kita harus mempercayai tentang pemeliharaan Tuhan yang baru, tentang anugerah Tuhan yang segar bagi kita, tentang kasih karunia Tuhan yang Tuhan berkata cukup bagi kita, cukup untuk yang kemarin, cukup untuk hari ini. Makanya kita pernah berkata bahwa kesusahan hari ini cukuplah hari ini, karena besok punya kesusahan sendiri, kemarin punya kesusahan sendiri, hari ini punya kesusahan sendiri, besok punya kesusahan sendiri. Tetapi paling dalam masa-masa itu Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, dan Tuhan bekerja dengan cara yang baru. Sehingga dalam bacaan-bacaan dalam pasal-pasal yang lain juga dalam Yesaya, ternyata di sana disebutkan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang fresh. Hari-hari ini Tuhan lagi ajari kita hikmat-hikmat yang baru. Tuhan lagi buat terobosan-terobosan yang baru. Katakan amin, saudara. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang baru, sehingga hari ini kita harus makin dekat kepada Tuhan untuk bisa mengetahui cara baru apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kuasa
yang dahsyat apa? Hal yang baru apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita? Hari-hari ini pasti gereja dalam lingkup yang lain memang mengalami hambatan dalam melayani. Karena apa? Tidak terbiasa dengan pelayanan misalkan media. Tetapi kita bersyukur dengan adanya keadaan ini, gereja-gereja dipaksa untuk bisa memanfaatkan media menjadi sarana penginjilan. Saudara bisa lihat hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Saya percaya bahwa dalam hal yang lain juga bisnis. Saya percaya bahwa bisnis seperti dipaksa untuk bisa menjual dengan online lebih gencar lagi, saudara. Jadi perubahan-perubahan ini adalah perubahan-perubahan yang kita bisa alami kalau yang pertama kita lupakan dulu semua apa yang Tuhan buat di masa lalu. Dan yang berikut, percaya bahwa Tuhan akan membuat hal yang besar dan yang baru di masa sekarang ini. Percaya bahwa ada perbuatan Tuhan yang ajaib di masa sekarang ini. Dan percaya juga ada sesuatu yang baru, yang lebih dahsyat, yang lebih indah yang Tuhan sedang kerjakan dan akan Tuhan kerjakan di masa-masa ini, sekalipun di masa pandemi ini. Saudara bisa melihat apa yang Tuhan buat kepada bangsa Israel. Mereka betul-betul diperlihatkan bahwa mereka akan bisa kembali membangun bait Allah. Dan betul, yang terbangun bait Allah, yang terbangun itulah bait Allah yang lebih megah, kata kitab Hagai. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Yang lebih sempurna, yang lebih megah adalah bait Allah yang bicara tentang Tuhan Yesus sendiri, di mana dalam diri Yesus kita bukan hanya terhubung satu dengan yang lain, terhubung dengan Allah, tetapi kita akan terhubung, diperdamaikan lebih lagi di dalam Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan terus mengerjakan yang ajaib, yang baru, dan yang lebih sempurna, lebih terbaik. Percayakah engkau akan hal ini? Sekalipun engkau belum melihat hal baru itu hari ini, percaya paling tidak bahwa pasti ada sesuatu baru yang Tuhan akan perlihatkan bagi engkau. Ada waktu-waktu di mana ketika engkau mengalami kegagalan di masa-masa ini misalkan. Tapi percayalah, Tuhan tidak diam, saudara. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saudara akan nanti diberikan hikmat oleh Tuhan. Saudara akan nanti akhirnya menemukan apa sih rencana Tuhan ketika Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Berbagai-bagai orang yang ketika mereka mengalami proses di mana mereka mulai membangun suatu usaha, usahanya akhirnya menjadi bangkrut, misalkan usaha misalkan drop, tapi akhirnya mereka menemukan cara untuk bisa mengelola usaha itu dengan lebih baik lagi. Dan akhirnya memang ketika mereka membuat perubahan, akan pada akhirnya melihat, oh ini yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Waktu Tuhan merencanakan untuk membuat sesuatu yang lebih megah, bait Allah yang lebih megah, bait Allah yang lama sepertinya dibongkar dulu. Hal-hal yang lama dulu sebetulnya sepertinya dihilangkan dulu. Memang ini sangat-sangat sulit, saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang lebih dahsyat. Ini saja, Tuhan sedang bekerja dengan cara yang baru. Dan kita harus memahami ini. Tapi bukan hanya memahami, mempercayai dan rindu untuk mengalami ini. Dan yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-21 di sana dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara lihat terobosan iman. Ketika saudara dalam masalah-masalah perubahan-perubahan yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara mungkin lagi harus membiasakan hari-hari ini untuk setiap hari harus pakai masker. Setiap hari harus pakai sanitizer. Setiap hari saudara harus social distancing. Setiap hari saudara harus terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Tetapi dalam semuanya ini, ingat, Tuhan mau kita harus
mengalami Tuhan yang dahsyat itu, mengalami Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita harus mulai hiduplah untuk memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Hiduplah untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Saya percaya Tuhan izinkan kita mengalami pandemi sekarang ini, khususnya untuk anak-anak Tuhan, supaya kita bisa melihat perbuatan yang ajaib yang Tuhan buat, perbuatan besar dan perbuatan yang baru yang Tuhan buat. Kita melihat, mengalami pemeliharaan yang baru dari Tuhan. Kita mengalami perlindungan Tuhan yang baru. Kita mengalami berkat Tuhan yang baru, supaya kita juga tetap dikatakan bahwa harus tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukannya memuliakan Tuhan saat kita sudah bisa melihat perkara Tuhan yang ajaib dan yang baru itu, tapi sebelum kita mengalami itu pun kita sudah belajar bahwa ini saatnya untuk memuliakan Tuhan. Ini saatnya untuk bangkit, mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah lagi merancang untuk membuat suatu skenario yang namanya new normal, saudara. Saudara yang baca-baca berita, saudara tidak asing dengan istilah ini. Kita akan ada dalam satu kehidupan normal yang baru. Tapi saya percaya bahwa kita juga punya satu keberadaan yang normal, yaitu dalam keadaan yang normal yang baru, ada pemeliharaan Tuhan yang baru bagi kita. Ada berkat Tuhan yang baru. Tetapi kita hanya akan bisa mengalami kalau hari ini kita memutuskan bahwa dalam keadaan yang baru ini pun kita berusaha untuk memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Hari-hari inilah hari-hari di mana kita mulai memikirkan untuk apakah yang saya pikirkan hari ini memuliakan Allah? Apakah yang saya inginkan ini memuliakan Allah? Apakah yang saya sedang kerjakan ini memuliakan Allah? Waktu saya bekerja ini saya memuliakan Allah tidak? Waktu saya melayani ini saya memuliakan Allah atau tidak? Menyenangkan hatinya kah yang saya kerjakan, yang saya perkatakan ini? Jadi ini yang harus kita mulai pikirkan hari ini. Dan ini terobosan yang Tuhan mau kita alami di dalam situasi-situasi sekarang ini, karena kita percaya kepada Dia yang akan melakukan perkara yang dahsyat dan yang baru ini. Jadi kita harus mulai hidup memuliakan Tuhan. Dan endingnya kita percaya juga bahwa kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena kita adalah umat yang dipilih Tuhan, dibentuk Tuhan untuk memberitakan kemasyhurannya, untuk bisa meyakinkan orang lain juga untuk bisa menyembah dan memuliakan. Dalam peristiwa bangsa Israel dikatakan bahwa mereka dikeluarkan dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Tapi hari ini dari apa yang kita baca tadi juga bahwa mereka dikeluarkan dari pembuangan di Babel untuk mereka memberitakan kemasyhuran Tuhan. Ada tujuan di balik setiap perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Setiap hal baru, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan bahkan pertolongan-pertolongan yang Tuhan buat bagi kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita bisa meyakinkan orang lain juga, untuk mereka boleh memuji, menyembah Tuhan. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, "Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jadi kita harus mulai hidup memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya kita mulai membimbing orang, meyakinkan orang untuk mereka juga bisa memuliakan Tuhan. Saya tahu dari ending daripada semua pergumulan, permasalahan yang kita alami, dan bahkan ending daripada pandemi ini, harus nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketemu vaksin, ketemu obat, harus nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita bisa menjalani kehidupan normal yang baru dengan tetap semangat, dengan tetap optimis, dengan tetap penuh dengan pengharapan, dengan tetap dengan berkobar dengan gairah.
kita percaya bahwa ini karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Jadi selamat kita menjalani hidup yang penuh dengan kuasa pertolongan Tuhan yang besar dan yang baru di masa-masa ini, di masa pandemi ini, di situasi-situasi yang sama sekali berbeda yang kita alami sekarang ini. Dan memang prediksi banyak ahli bahwa ini akan berlangsung mungkin cukup lama, dan bahkan mungkin juga akan berlangsung seterusnya akan seperti ini. Protokol kesehatan kita memang akan seperti ini. Tetapi percayalah saudara, bahwa Tuhan ada dengan kita, dan kita akan melihat terus perbuatan Tuhan yang baru, perbuatan yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan bagi kita hari ini. Tapi juga ke depan Tuhan akan mengerjakan hal yang berbeda mungkin dalam kehidupan kita. Jadi akhir daripada khotbah ini, saya mengajak kita semua bahwa percayalah kepada Tuhan yang akan melakukan perkara yang baru dan bahkan yang ajaib dalam hidupmu, sehingga terobosan iman. Kau bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi engkau mulai memuliakan Tuhan hidupmu, dan kau mulai meyakinkan orang lain untuk mereka juga menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari bersama-sama kita syukuri dan kita akan responi firman Tuhan ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Engkau Tuhan, Allah yang sudah berbicara bagi kami, Allah yang sudah mengasihi kami, dan bahkan Allah yang sungguh-sungguh baik bagi kami. Ketika kami mengalami new normal atau kehidupan normal yang baru hari-hari ini, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan yang kami percayai dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan melakukan perkara yang ajaib, Tuhan yang akan melakukan perkara yang dahsyat, Tuhan yang akan mengerjakan perkara yang lebih daripada perkara-perkara yang kami alami sebelumnya. Perkara yang baru, perkara yang manis, perkara yang luar biasa. Tetapi semua ini supaya hidup kami bisa dibentuk, supaya hidup kami bisa terproses untuk hidup kami dan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, dan membuat orang-orang di sekitar kami juga bisa memuliakan Engkau. Sebab itu kami putuskan hari ini untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahkan menyerahkan hidup kami lebih lagi dan mempercayai Engkau lebih lagi, bahwa dalam setiap keadaan apapun semua akan indah pada waktunya. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami akan bersyukur kepada Tuhan. Pada akhirnya kami akan lebih lagi memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya kemuliaan Tuhan terpancar atas seluruh hidup kami, dan orang-orang di sekitar kami akan diyakinkan untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kami hari ini Tuhan, mempercayai Engkau dan berpegang kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.